Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar materi bilangan bulat bersama Ibu Dini Andriani. Ibu harap kalian bisa mengikuti pelajaran ini ya. Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari 3 buah materi. Yang pertama mengenal bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, dan yang ketiga adalah operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan positif, nol, negatif yang tidak memiliki nilai pecahan maupun desimal. Perhatikan garis bilangan ini. Di sini terlihat bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif 0, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif ini juga merupakan bilangan asli, dan gabungan dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif disebut juga dengan bilangan cacah. Di dalam bilangan bulat positif terdapat bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan bulat? A. Negatif 155, benar bilangan bulat. B. 15,5, bukan bilangan bulat. Kenapa? Karena dia desimal. C. 2,5, bukan juga merupakan bilangan bulat karena dia berbentuk bilangan desimal. D. Negatif 25, benar merupakan bilangan bulat. E. 10/10, apakah bilangan bulat? Nah, tinggal kita bagi 10 dibagi 10 kan 1, berarti dia juga merupakan bilangan bulat. Yang F. 45, benar bilangan bulat. Yang G. Negatif 3, benar bilangan bulat. Dan yang H, coba 2/5 ditambah 3/5, apakah benar bilangan bulat? Nah, karena penyebutnya sama, tinggal kita hitung pembilangnya. Berarti 2 tambah 3 5, berarti 5 bagi 5 sama dengan 1. Yang I, 6 kali 7 42, berarti juga benar merupakan bilangan bulat ya. Kemudian yang J, 2 kali 3 dikurang 7, kita kali dulu 2 kali 3 itu 6, 6 kurang 7 negatif 1, juga merupakan bilangan bulat. Perhatikan permasalahan yang ada di slide ini. Sepanjang bulan Maret 2020, suhu di Eropa berubah dan turun secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Bagaimana cara penulisannya? Nah, untuk penulisannya, jika dia di atas titik beku, maka bisa kita tulis positif 10 derajat Celcius, atau bisa juga tanpa positifnya langsung aja 10 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk di bawah titik beku bisa ditulis negatif 15 derajat Celcius. Jadi bisa terlihat ya perbedaannya antara di atas titik beku dengan di bawah titik beku. Oke, materi selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat. Dalam hal ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, membandingkan bilangan positif dengan positif, membandingkan bilangan negatif dengan negatif, dan membandingkan bilangan positif dengan negatif. Oke, perhatikan. Kita akan membandingkan bilangan positif dengan positif. Yang pertama, petunjuknya, lihat jumlah bilangannya. Yang kedua, perhatikan urutan bilangan. Yang ketiga, makin besar bilangan positif, maka makin besar juga nilai bilangannya. Untuk yang A, 65 dengan 75, mana yang lebih besar? Jelas yang lebih besar adalah 75. Untuk yang B, 125 dengan 1345, mana yang lebih besar? Jelas yang lebih besar adalah 1345. Untuk yang C, 750 itu besar dari 75. Dan yang D, 675 dengan 8710 yang lebih
lebih besar adalah 8.750. Yang kedua adalah membandingkan bilangan negatif dengan negatif. Petunjuknya sama kayak tadi, lihat jumlah bilangan, kemudian perhatikan urutan bilangan, dan yang perlu diperhatikan dalam bilangan negatif, semakin besar bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Oke, jadi kita lihat dari A, negatif 15 dengan negatif 55. Untuk secara angka yang paling besar itu 55. Tapi kalau untuk besar nilainya, yang lebih besar adalah negatif 15. Kemudian yang B, negatif 175 dengan negatif 8.745. Yang lebih besar adalah negatif 175. Untuk yang C, jadi dengan D, jadi kalau untuk negatif tinggal kita lihat mana angka yang paling besar, itu adalah yang paling kecil. Bilangan negatif dan bilangan 0 selalu lebih kecil dari bilangan positif. Nah, dari contoh 5 soal ini bisa terlihat yang jelas kalau dia negatif itu nilainya pasti lebih kecil. Dari 5 soal ini terlihat kalau A itu berarti negatif 75 lebih kecil dari 10, dan B 175 lebih dari negatif 8.745, dan yang C 0 lebih dari negatif 65. Sedangkan yang D itu 1.275 itu lebih dari 0, dan yang E 50 lebih dari negatif 25. Sekarang kita perhatikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini ada sebuah permasalahan. Yang pertama adalah Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika di ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, caranya adalah kita berangkat dari bilangan 0, kemudian menuju 3 satuan ke kanan, kemudian ditambah lagi 4 satuan ke kanan, sehingga berjumlah 7. Jadi boneka Mia berjumlah 7. Oke, perhatikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada permasalahan yang kedua. Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Perhatikan garis bilangan ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi di sini tadi Nia awalnya mempunyai 6 pasang sepatu. Jadi kita buat garis bilangan dari 0 ke 6 ke sebelah kanan. Habis itu kemudian karena dia mau ngasih sepupunya berarti 2, berarti kita arah kiri panah ya, sehingga hasilnya adalah 4. Jadi sisa sepatu Nia sekarang berjumlah 4. Permasalahan ketiga, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, ia menyelam di kedalaman 2 meter. Kemudian dia pengen menyelam lagi di kedalaman 5 meter. Hitunglah selisih jarak antara situasi pertama dengan kedua. Jadi untuk permasalahan yang tadi ini bisa kita tulis negatif 2 dikurangi negatif 5. Sehingga kalau pada garis bilangan itu yang pertama kita ke kiri dulu sebanyak 2 satuan, kemudian habis itu ke kanan sebanyak 5 satuan. Sertakan negatif dikali negatif itu positif, makanya negatif 2 ditambah 5 sehingga selisihnya adalah sebanyak 3 meter. Sekarang kita ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari beberapa contoh soal di sini ini terlihat bahwa apabila A ditambah B itu akan sama dengan B tambah A.
Misalnya 800 tambah 70 itu sama nilainya dengan 70 tambah 800. Sedangkan untuk pengurangan 720 dikurangi 120 itu nilainya tidak sama dengan 120 dikurangi 720. Maka dari pemaparan soal yang tadi terlihat bahwa sifat komutatif ini hanya berlaku di penjumlahan, tidak berlaku di pengurangan. Karena kalau di pengurangan apabila dibalik maka memiliki hasil yang berbeda. Nah, di sini bisa kalian lihat pada contoh ini, jika A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan 4, maka A tambah B akan sama juga dengan B tambah A. Sama halnya dengan sifat asosiatif, ini juga hanya berlaku pada penjumlahan dan tidak berlaku pada pengurangan. Kalian bisa lihat sendiri ya contohnya. Demikianlah pemaparan materi Ibu. Sekarang ini Ibu akan memberikan 3 buah tugas. Ini adalah tugas pertama. Kemudian ini adalah tugas kedua. Dan ini adalah soal tugas ketiga. Jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Kemudian ditulis di buku latihan. Tugasnya kalian foto, kemudian fotonya kalian kirimkan melalui link yang Ibu berikan di dalam grup. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus. Mungkin sampai di sini dulu Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.